Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairul Adi Nur Alfisyari dengan nomor induk mahasiswa 2002611002. Kali ini untuk tugas tasa anestesi, saya akan membawakan presentasi mengenai pain management. Baik, presentasi saya kali ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, introduction, apa itu nyeri. Yang kedua, tentang pain mechanism, mekanisme nyeri, bagaimana kita dapat merasakan nyeri itu sendiri. Yang ketiga adalah pain scoring, bagaimana kita dapat menentukan sebenarnya seberapa nyeri dari seorang pasien itu merasakan nyeri. Yang terakhir adalah WHO pain management, membahas mengenai bagaimana WHO merekomendasikan untuk manajemen pain, manajemen nyeri pada pasien. Baik, yang pertama adalah introduction, apa itu pain. Menurut IASP atau International Association for Study of Pain, mendefinisikan pain atau nyeri itu sebagai pengalaman atau sensasi tidak menyenangkan yang dihubungkan dengan adanya kerusakan jaringan atau potensi kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan tersebut dapat disebabkan biasanya oleh thermal atau suhu. Yang kedua adalah injury atau kerusakan jaringan. Yang ketiga adalah chemical. Chemical dapat berupa sebagai thermal injury ataupun injury jaringan. Selanjutnya adalah pain atau nyeri. Sebenarnya pada dasarnya adalah proses pertahanan tubuh untuk beradaptasi menghindari bahaya yang dapat merusak tubuh. Namun, pada perkembangannya nyeri dapat menjadi maladaptasi atau mengganggu sebagai chronic pain yang dirasakan terus-menerus. Selanjutnya, membicarakan tentang pain mechanism, bagaimana kita dapat merasakan nyeri itu sendiri. Pertama, mengenai pain pathway. Kita bicarakan dari bagaimana, seperti gambar di kanan bawah dapat diperhatikan, itu ada seorang yang sedang memotong buah-buahan untuk memasak, lalu tidak sengaja mengenai tangannya dan berdarah. Nah, bagaimana suatu injury itu dapat dipersepsikan di otak. Itu kan jauh dari tangan, lalu dapat dipersepsikan di otak. Jadi pertama, saraf aferan yang ada di kulit itu terjadi injury, lalu dia mentransduksi yang akan dijelaskan setelah slide ini sebagai impuls listrik, lalu dialirkan atau dibawa ke bagian proksimal dari saraf itu sendiri. Nah, saraf itu first order neuron menuju ke dorsal root ganglion, lalu ke spinal cord, menuju sinaps ke saraf yang second order. Nah, di second order ini menyilang seperti dapat dilihat di gambar kiri bawah, menyilang di spinal cord, lalu naik ke medulla oblongata terlebih dahulu, lalu midbrain, lalu masuk ke thalamus dan cortex. Nah, masuk ke thalamus dan cortex lalu dipersepsikan sebagai nyeri itu sendiri. Jadi seperti itu pathway-nya dari kulit menuju ke first order neuron, second order neuron bersilang di spinal cord, medulla oblongata, midbrain, lalu thalamus dan cortex. Selanjutnya, hendaknya mengetahui mengenai stage of pain. Bagaimana suatu nyeri itu, proses-proses di dalamnya hingga menuju ke otak dan dipersepsikan sebagai suatu nyeri. Yang pertama adalah transduksi, proses di mana rangsangan dari luka, suhu, chemical, atau injury tadi dapat diartikan sebagai sinyal elektrik yang ada pada saraf. Nah, sinyal elektrik tadi perlu dikonduksi pada proses conduction, sebuah impuls elektrik tadi di sepanjang saraf, di saraf yang pertama itu first order neuron dari tempat luka tadi menuju ke lebih proksimal, lalu menuju ke sinaps yang nantinya first order neuron ini bersinaps dengan second order neuron. Nah, perjalanan dari ujung distal ke proksimal first order neuron ini namanya conduction. Lalu pada sinaps itu adalah transmisi impuls jadi transfer impuls dari first order neuron menuju second order neuron ini prosesnya namanya transmission. Lalu perception, proses selanjutnya adalah proses di mana impuls yang tadi di second order neuron ini menuju ke thalamus dan masuk ke otak dan dipersepsikan. Makanya prosesnya namanya perception. Proses di mana pengalaman nyeri dirasakan secara sadar. Selanjutnya adalah modulation, di mana korteks di sini sudah mulai bekerja pada otak untuk proses tubuh merespon terhadap rangsangan nyeri yang dirasakan tadi. Proses tersebut dinamakan modulation.
Selanjutnya, menjelaskan mengenai pain scoring. Bagaimana kita menentukan separah apa sebuah nyeri tersebut dirasakan oleh pasien. Yang sering digunakan adalah Visual Analog Scale atau sering disebut VAS. Scoring ini biasanya menggunakan garis horizontal sepanjang 10 cm dengan deskripsi verbal pada tiap ujungnya sebagai ekspresi rasa yang paling ekstrim. Responden atau pasien diminta untuk menunjukkan pada suatu posisi pada garis untuk menunjukkan tingkat nyeri yang dirasakan. Gambar pada ujung kiri menunjukkan tidak ada nyeri sama sekali. Pada ujung kanan menunjukkan rasa nyeri terberat yang pernah dirasakan. Tentunya, Visual Analog Scale ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya adalah gradasi atau varian yang tidak terbatas, karena pasien dapat menunjukkan nyerinya di antara itu dari paling ujung kiri dan ujung kanan sebebas pasien, jadi sensitivitasnya tinggi nanti. Lalu kekurangannya adalah pasien ini harus memiliki visual yang baik karena memerlukan pasien untuk melihat skalanya tadi, visual analog scale tadi. Lalu juga harus memiliki kemampuan pengendalian tangan yang baik, misalnya pada pasien yang mengalami masalah motorik, ini tidak bisa digunakan karena memerlukan tangan atau sesuatu untuk menunjuk pada skala tadi. Visual analog scale ini seperti apa? Visual analog scale ini biasanya terlihat seperti ini. Di paling kiri no pain, paling kanan adalah worst pain ever. Sepanjang garis ini pasien dapat menunjukkan dengan tangannya di mana letak keparahan nyeri pada pasien itu. Di bawah ini juga sama, contoh lain. Yang paling kiri adalah not at all bothersome, tidak mengganggu sama sekali. Yang paling kanan adalah extremely bothersome. Jadi sangat ekstrim gangguan yang dirasakan dari nyeri itu. Selanjutnya adalah NRS atau Numeric Rating Scale. Ini sedikit berbeda dengan VAS. Bedanya adalah ini menggunakan angka. Angka dari 0 hingga 10. 0 menunjukkan tidak ada nyeri sama sekali dan angka 10 menunjukkan nyeri yang terberat yang pernah dirasakan. Responden atau pasien diminta untuk menyebutkan secara verbal atau melingkari secara tertulis pilihannya pada nomor yang paling mendeskripsikan intensitas nyeri yang dirasakan sesuai. Kelebihan pada numeric rating scale ini lebih mudah dipahami dan numeriknya jelas, ada angka 0 hingga 10, lalu dapat secara verbal, tidak perlu dengan tangan, lalu memiliki sensitivitas yang cukup juga karena dapat menunjukkan 0 hingga 10. Lalu kekurangan pada numeric rating scale ini adalah tidak memiliki kualitas rasio. Yang dimaksud adalah jika pada pasien ragu sekitar 6 dan 7 tidak bisa 6,5. Mungkin seperti itu. Lalu ekspektasi dan pengalaman nyeri setiap individu itu berpengaruh besar karena 10 pada orang yang memiliki cancer pain dan 10 orang yang masih muda belum pernah kecelakaan atau apa pasti beda. Lalu pasien harus juga memiliki kemampuan kognitif yang cukup untuk menyadari 0 hingga 10 dan juga kesadaran yang cukup untuk dapat ditanya. Numeric rating score seperti apa? Nah, seperti ini gambarnya. Kira-kira ada angka 0 hingga 10. Yang paling kiri dapat dilihat angka 0, no pain. Nomor 5, moderate pain. Nomor 10, worst possible pain. Selanjutnya adalah Wong-Baker Face Scale, WBFS. Nah, skala nyeri ini menggunakan gambaran wajah untuk masing-masing responden dari yang merasa senang, tersenyum, karena tidak merasa nyeri sama sekali, dan hingga sedih atau menangis karena nyeri yang paling berat yang pernah dia rasakan. Pada scaling ini adalah responden atau pasien diminta untuk menunjukkan ke gambar wajah dan kata-kata yang paling mendeskripsikan intensitas nyeri. Tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya adalah mudah digunakan pada responden yang anak-anak atau geriatri yang sulit untuk saling memahami komunikasinya dengan dokter atau pada pasiennya. Namun, kekurangan ini adalah responden harus memiliki visual yang baik karena harus dapat menunjukkan atau mengekspresikan bagaimana perasaan nyeri yang dia rasakan. Seperti ini adalah gambaran kira-kira bagaimana Wong-Baker Scale, Face Scale biasa digunakan.
dengan seperti emoticon di kiri, no heart, tersenyum. 2, 4, 6, 8, 10 semakin menangis dan semakin cemberut. Selanjutnya adalah McGill-Pain Questionnaire atau MPQ. Questionnaire ini menggunakan sekelompok set kata-kata yang mendeskripsikan nyeri, di mana tiap set kata-kata tersebut memiliki jenis nyeri yang berbeda. Misalnya, nyeri pada temporal, nyeri yang menekan atau menarik, nyeri thermal, atau nyeri yang lainnya. Responden atau pasien diminta untuk memilih dengan melingkari atau menceklis pada kata yang paling tepat dan yang paling menjelaskan nyeri yang dia rasakan. Tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya adalah dapat menilai banyak aspek nyeri secara sensoris, afektif, kognitif, dan lainnya, sehingga deskripsi nyeri mendekati apa yang benar-benar dirasakan dan menggambarkan yang dirasakan seorang responden atau pasien tersebut, dan dapat membedakan jenis nyeri. Namun memiliki kekurangan juga, yaitu adalah responden harus memiliki kemampuan visual kognitif yang baik atau memerlukan bantuan pendamping dalam memahami pertanyaan dan kata-kata deskripsi pada skala tersebut. Seperti apa gambaran McGill-Pain Questionnaire? Seperti ini. Selanjutnya adalah skala yang terakhir adalah Pain Diary, memfokuskan pada perjalanan dan perkembangan nyeri pada pasien sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai onset dan kronologi nyeri sehari-hari. Responden atau pasien diminta untuk mengisi tabel yang berisikan mengenai waktu seberapa parah nyeri yang dirasakan. Dapat juga berisi kolom lain mengenai faktor pemicu, lama nyeri, dan efek dari analgesik yang diberikan pada nyeri. Tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat menggambarkan nyeri secara holistik, bagaimana pasien mengalami nyerinya sehari-hari. Dapat juga memberikan gambaran atau pattern nyeri yang dirasakan pasien. Kekurangannya adalah pasien harus memiliki kemampuan kognitif yang cukup untuk membaca, menulis, atau setidaknya verbal jika diisikan pendamping pasien. Metode ini memerlukan ketekunan dalam mengisinya karena diisi lebih banyak dari waktu ke waktu. Seperti ini gambaran Daily Pain Diary. Seperti di kolom paling kiri ada waktunya, lalu rating pain-nya, lalu apa yang dilakukan saat nyeri itu bermula atau meningkat, bagaimana pengobatannya, apa obat yang digunakan, lalu bagaimana nyerinya setelah satu jam, lalu apakah ada masalah-masalah lain selain nyerinya tadi. Selanjutnya adalah mengenai WHO Pain Management, bagaimana WHO merekomendasikan manajemen dari nyeri. Penggunaan analgesik yang direkomendasikan oleh WHO terdapat 5 metode yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian obat analgesik. Yang pertama adalah by mouth, by the clock, by the letter, for the individual, lalu attention to detail. Yang pertama, menjelaskan mengenai by mouth. Pemberian analgesik direkomendasikan sebaiknya diberikan melalui oral. Lalu by the clock, pemberian analgesik disarankan mempertimbangkan penuh kualitas nyeri pasien dengan hubungannya pada timing. Obat diberikan dosis hingga pasien nyaman. Namun, dosis selanjutnya diberikan ketika pasien mulai nyeri kembali. Jadi, timing pemberian analgesik ini sangat perlu diperhatikan sehingga pasien dapat mengalami nyaman yang maksimal, namun dengan analgesik yang seefektif mungkin. Selanjutnya adalah for the individual. Pendosisan obat analgesik tidak memiliki standar, tidak memiliki dosis standar pada setiap pasien dengan numeric scale tertentu. Pendosisan ini lebih diberikan berdasarkan keadaan nyeri setiap individu pasien. Dan perlu diperhatikan juga batas maksimum pendosisan pada setiap obat, karena obat memiliki range di mana terapeutik efektif dan di mana terapeutik memiliki dosis maksimum yang dapat diberikan. Lalu juga diperhatikan attention for detail. Pemberian analgesik hendaknya diperhatikan dengan seksama. Diperhatikan mengenai kebutuhan pasien dan kemungkinan efek samping, serta mencegah kecanduan dan kondisi yang dapat terpengaruh lainnya dari obat tersebut. Lalu yang terakhir, jelaskan tentang by the letter.
WHO Analgesic Ladder. Jadi ini menjelaskan mengenai rekomendasi obat apa yang diberikan berdasarkan tingkat keparahan pada nyeri yang dirasakan pasien. Dibedakan jadi dua. Yang pertama adalah pada chronic pain, yang diberikan itu step 1 dulu. Kita berikan simple analgesic. Jika perlu diberikan adjunct atau tambahan, misalnya paracetamol plus NSAID. Nah, pada chronic pain dimulai dari step 1, jika masih tidak efektif, dinaikkan ke step 2, ladder kedua, weak opioid, simple analgesic, atau simple adjunct. Misalnya bisa diberikan kodein, tambah paracetamol, tambah NSAID. Jika pain-nya masih dirasakan sangat mengganggu, pasien belum nyaman, lalu baru naik ke step 3 atau ladder ketiga, yaitu strong opioid, tambah simple analgesic, dan simple adjunct. Misalnya ditambahkan morfin, paracetamol, atau NSAID. Nah, berbeda jika pemberian pada acute pain. Acute pain terbalik. Dia dari step 3 diberikan kenyamanan yang maksimal dulu. Lalu jika pasien dapat di tapering down ke step 2, jika efeknya masih cukup efektif. Lalu jika bisa di taper down ke step 1, bisa di taper down ke step 1 atau ladder yang pertama, pemberian analgesik, atau jika perlu ditambahkan adjunct. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat pagi.